Ungkapan situasi. Pohon karet dan pohon sawit tiada beda. Jalan gelombang dan gelombang lautan sama saja. Asap pabrik dan kabut asap sama-sama bikin merana. Pelayanan dan kesaksian terus berjalan di mana saja. Pedalaman dan pesisir tidak peduli, naik motor dan naik perahu bukan masalah. Selama masih ada kehidupan, gereja harus datang menyatakan kasih Tuhan. Buruh tani, buruh pabrik, suku Dayak, suku laut, penduduk asli atau transmigran, mereka semua manusia. Gereja datang membawa damai sejahtera di tengah kehidupan. Pelayanan dan kesaksian tugas gereja untuk membawa keselamatan Allah bagi alam semesta. Jemaat Tuhan, meskipun pandemi masih ada, kita berada dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kita akan merayakannya dengan menaikkan pujian dan syukur terhadap Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Jemaat, marilah berdiri untuk memuji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sakit, dipersilakan tetap duduk. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami menghadap kehadirat-Mu. Engkau yang empunya dunia ini dan Engkau mengutus gereja-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Masih dalam rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kami memperingatinya supaya tetap konsisten untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab sebagai tubuh Kristus. Ibadah keluarga ini kami mulai hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian dari Mazmur 148 ayat 7 sampai dengan 14. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, Hai api dan hujan es, salju dan kabut. angin badai yang melakukan firman-Nya, Hai gunung-gunung dan segala bukit. pohon buah-buahan dan segala pohon aras, Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. binatang melata dan burung-burung yang bersayap, Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa.
pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Jemaat silakan duduk. Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi Kau penuhi. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Terbuka Alkitab di hadapan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan baca dan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berkatilah kiranya kami Tuhan, biarkanlah hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu yang berasal dari Engkau saja Tuhan. Diamkanlah semua suara yang ada di kepala kami, sehingga pikiran dan hati kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Terimalah doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Markus 4. Markus 4 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ke-34 yang menyatakan mengenai perumpamaan tentang biji sesawi. Ayat 30, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini pembacaan kita terambil dari Perjanjian Baru, Markus 4, ayatnya yang ke-30-34 mengenai perumpamaan biji sesawi ya. Mungkin kisah ini sudah sangat familiar ya di telinga kita. Tahun ke tahun bahasan mengenai perumpamaan ini seringkali dibahas, disampaikan oleh pengkhotbah baik di dalam gereja maupun di ibadah-ibadah di luar gereja. Ini kisahnya dimulai ketika Yesus
mengajar di tepi danau. Jadi ini Yesus mengajar di tepi danau, ada orang-orang berkerumun, ya kita lihat di ayatnya yang pertama di pasal 4 ini, sehingga Yesus naik ke atas perahu supaya kelihatan, dan orang-orang duduk di tepi danau untuk mendengarkan. Ya, pada khotbah Yesus banyak sekali menggunakan perumpamaan supaya lebih gampang dicernanya ya. Karena kalau memberikan pemahaman mengenai firman Tuhan, kerajaan Allah kadang-kadang tidak semudah itu gitu, sehingga Yesus banyak menggunakan perumpamaan. Dan kebetulan di sini banyak sekali perumpamaan tentang tanaman. Ya, mulai dari menaburkan, biji sesawi, perumpamaan mengenai benih. Ya. Hari ini, malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai biji sesawi. Ya. Jadi sebelumnya saya coba googling nih kan, cek di internet biji sesawi itu apa sih, kok kayak kurang begitu familiar ya. Saya dari kecil sering dengerin biji sesawi, tapi nggak pernah lihat gitu. Makanya akhirnya saya cek di internet. Oh ternyata biji sesawi memang kecil sih, kayak wijen ya, segede wijen gitu. Lebih kecil lagi mungkin dari lada atau ketumbar. Memang kecil. Gitu. Dan pohon yang tumbuh dari biji sesawi itu mungkin bukan seperti pohon yang berbatang besar seperti pohon jati atau pohon beringin, tapi ini sayuran ya. Makanya kalau sayuran itu biasanya memang pohonnya kan bukan pohon besar ya. Pohonnya cukup tinggi, sekitar 1 sampai 1,5 meter. Ya, cabangnya banyak ke kanan ke kiri gitu ya. Cabangnya banyak ke kanan ke kiri. Makanya di ayat 32 sampai dibilang, apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Gitu. Jadi cabangnya cukup banyak, batangnya cukup kuat, sampai dihinggapi burung nggak patah. Gitu. Ya. Padahal bijinya kecil sekali gitu ya. Dari benih yang sangat kecil bisa menghasilkan tanaman-tanaman sayuran yang tinggi dan besar. Belum lagi saya baca juga nih di internet, karena saya terus terang belum pernah melihat ya tanaman ini. Ternyata khasiatnya biji sesawi ini atau tanaman sesawi ini lumayan banyak nih ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari bahan makanan ya, bumbu-bumbu masakan, sampai dengan kesehatan ya, pencegah kanker, penuaan dini ya, terus jaga kolesterol juga, karena dia akan kaya akan vitamin dan nutrisi-nutrisi gitu ya. Jadi ternyata bukan hanya jadi tanaman yang kuat, tetapi memiliki khasiat yang banyak juga, yang berguna buat banyak orang ya di dunia ini. Lalu kaitannya apa mengenai pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini? Nah, Yesus membandingkan kerajaan Allah dengan biji sesawi. Ya kan, ditanya kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Ya. Jadi kerajaan Allah itu mulainya kecil. Di setiap diri orang itu mulainya sangat kecil. Tetapi apabila ditaburkan, ia akan tumbuh menjadi besar. Ya. Lalu kerajaan Allah itu akan bertumbuh dalam diri kita. Makin besar, dan makin besar. Ya. Gak cuma bertumbuh doang, tapi bermanfaat, berguna buat banyak orang. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, ya, memiliki kerajaan Allah sekecil apapun, ia akan tumbuh. Kerajaan Tuhan akan tumbuh dalam diri kita, bukan cuma menjadi besar, tetapi berguna dan bermanfaat. Konteks pada malam hari ini kita membicarakan mengenai iman ya yang bertumbuh.
Banyak yang bilang, oh saya sudah beriman, saya sudah punya iman yang kuat sama Tuhan, tidak akan goyang. Saya ini Kristen dari lahir, saya pasti udah jadi pohon, udah bukan sayuran lagi nih, kerajaan Tuhan udah jadi pohon gitu, mungkin udah jadi hutan gitu katanya, saking besarnya dan saking melekatnya gitu. Tapi malam hari ini kita nggak ngebahas mengenai itu, justru kita ngebahas yang paling kecil, yang paling tidak signifikan, ya, yang paling kecil. Kita nggak ngomongin iman yang paling besar, tapi justru kita ngomongin iman yang paling kecil. Karena apa? Karena sebenarnya kan dalam kondisi seperti sekarang banyak orang yang kehilangan kepercayaan dan kehilangan imannya, sehingga kerajaan Allah pergi dari dirinya. Tapi selama ada sekecil biji sesawi ditaburkan, maka akan tumbuh dan bermanfaat. Kalau kita baca di Sabda Bina Umat, ya, di sini dibilang kita tidak mengetahui bagaimana cara kerja Roh Kudus dalam mengubah hati dan hidup orang yang mendengarkan berita Injil. Ini sama persis seperti ayat sebelumnya nih, perikop sebelumnya di ayat 26 sampai dengan ayat 29 mengenai benih yang tumbuh. Saya sedikit bacakan. Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya di dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang akan segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Ya seperti itu cara kerjanya. Kita nggak pernah tahu kapan kerajaan Allah semakin bertumbuh dalam diri kita, sudah sebesar apa. Yang kita pegang adalah yang penting kita punya iman yang sedikit itu dan kuat. Bukan cuma kuat, kita taburkan. Ya, sampai dengan hari ini pengikut Kristus di dunia kalau berdasarkan statistik itu masih urutan pertama, ya, masih terbanyak di dunia. Jadi penganut agama Kristen memang kebetulan masih terbanyak di dunia. Itu sekitar 30% dari populasi dunia, atau mungkin sekitar 2,3 miliar jiwa gitu yang tercatat sebagai pengikut Kristus. Ya, jadi dari mulanya seorang Yesus sendiri ditambah 12 murid, ditambah murid, tambah murid, tambah murid, menjadi 2,3 miliar sampai dengan hari ini. Dan akan terus bertambah. Ya. Bisa begitu gimana? Ya, Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Gitu. Saya juga tidak tahu karena agama kan bukan cuma agama Kristen di dunia ini. Cuma kita terus bertumbuh. Nah, dan sudah menjadi tugas dari kita untuk terus menyebarkan kebenaran Tuhan, ya, untuk terus menyebarkan benih-benih biji sesawi tadi. Tentunya di tanah yang subur, bukan di tanah yang kering. Tanah yang subur. Kita tidak menyebarkan kebencian, kita tidak menyebarkan kebohongan, fitnah, tipu-tipu. Kita menyebarkan kebaikan supaya menjadi subur dan tumbuh. Lalu konteksnya di kondisi seperti sekarang ini bagaimana? Ya, Indonesia sudah melalui masa pandemi, masih melalui masa pandemi lebih dari 1 tahun, di mana tahun lalu kita ingat mulai di bulan Maret 2020, sepanjang tahun sampai dengan hari ini banyak hal yang sudah terjadi. Ya. Banyak hal itu artinya banyak kesedihan yang kita lalui, kehilangan, kekecewaan, kemarahan, hal-hal berat yang kita lalui, ya.
dalam diri sendiri, di keluarga, di lingkungan pertemanan, di gereja, dimanapun. Pandemi ini benar-benar menyerang, ya, bukan menyerang hanya dalam sisi kesehatan, ya, bukan cuma kesehatan kita yang diserang, tapi segala aspek yang diserang, ya. Dampaknya dari COVID-19 ini bukan cuma ke kesehatan manusia, tapi banyak sekali ke kejiwaan pun menyerang. Banyak psikologi manusia yang menjadi rapuh, ya, karena kondisi pandemi. Banyak pekerjaan yang hilang, banyak cita-cita yang tertunda, banyak rencana yang gagal, banyak hal lah, pokoknya banyak sekali hal yang berat yang harus kita lalui dan masih terus dilalui meskipun saat ini puji Tuhan sudah diciptakan vaksin, ya, tapi kita harus terus berhati-hati, ya, karena vaksin itu bukan untuk menyembuhkan, gitu. Vaksin itu adalah alat untuk mencegah, di mana masih banyak penyempurnaan yang dibutuhkan, gitu. Jadi artinya meskipun sudah ada vaksin, protokol kesehatan harus terus diutamakan sampai bumi ini 100% bersih dari yang namanya COVID. Saya percaya kita pasti akan mampu melalui ini karena ini bukanlah pandemi pertama yang dihadapi oleh umat manusia, ya. Ini udah pandemi kesekian dan kita berhasil melewati itu semua dan percayalah kita akan melewati ini. Nah, bagaimana cara untuk melewati ini? Bagaimana apa yang harus kita miliki untuk mampu bertahan dalam kondisi ini? Ya, yang pertama kita harus benar-benar menanamkan kerajaan Allah dalam diri kita, ya. Biji sesawi itu harus tumbuh, gitu, harus lebih banyak disiram, harus lebih banyak ditabur, gitu. Bukan cuma untuk kita tapi untuk orang-orang yang membutuhkan, ya. Kita punya kelebihan, kita share kepada orang lain karena itu akan tumbuh, dan ketika tumbuh itu akan berkembang terus gitu. Yang radiusnya cuma 1 meter jadi 10 meter, jadi 100 meter, jadi 1 kilometer, lalu ladangnya tumbuh banyak. Semua dipenuhi oleh sayuran. Yang kurang lebih begitulah gambaran dari firman Tuhan malam hari ini. Bukan cuma untuk diri kita doang nih, kita menumbuhkan iman, tapi buat orang lain juga. Caranya ya gitu, kita kan kayak ada lagunya, ya, lagu di sekolah minggu dan persekutuan teruna itu, kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Jadi setiap saat kita coba taburkan biji kebenaran, ya. Nggak cuma ngasih tahu dengan cara menasehati atau dengan cara mengkhotbahi, menggurui, nggak mesti kayak begitu. Tapi dengan kasih, sekedar mendengarkan itu pun sudah, mendengarkan permasalahan orang itu sudah menjadi sudah menaburkan kebaikan, ya. Kita membantu dengan apa yang kita miliki, waktu kita, perhatian kita, daya, upaya kita bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena kondisi seperti ini kita harus saling banyak bantu-membantu, bukan cuma menjaga diri sendiri, tapi kita berusaha menjaga orang lain. Karena orang lain juga pasti akan menjaga kita, ya. Jadi tema kita pada malam hari ini renungannya adalah mulai dari hal kecil yang membawa dampak besar, gitu, ya.
Jadi nggak usah berpikir atau bercita-cita yang besar-besar, tapi starting dari yang kecil-kecil. Kalau saya sering waktu jadi guru sekolah minggu dulu, saya minta ke adik-adik, sekarang sudah jadi teman-teman saya semua, hal paling kecil yang bisa kita lakukan buat orang lain itu adalah tersenyum. Gitu. Ya. Karena tersenyum itu menular. Nah, waktu itu saya suruh praktekin nih di dalam satu ruangan, mungkin ada sekitar 10 sampai 20 orang gitu. Saya suruh semuanya nggak ada yang tersenyum. Terus saya minta satu anak tersenyumlah kepada teman di sebelahnya. Apa yang terjadi? Teman di sebelahnya ikutan tersenyum. Gitu. Di sebelahnya jadi ikut-ikutan juga tersenyum. Tanpa disadari satu kelas semua tersenyum dan tertawa. Ya. Tanpa sebab. Tanpa ada sesuatu hal yang diucapkan gitu. Hanya sebuah senyuman kecil. Karena senyuman itu menular. Senyuman itu bentuk paling sederhana dari kasih. Tentunya harus tulus. Ya, jadi berusahalah tersenyum kepada orang lain. Kalau orang lain sedang menghadapi hari yang buruk, ya, Bapak Ibu harus sadari senyuman kita itu menjadi obat. Ya, tanpa kita sadari senyuman kita menjadi obat buat mereka yang sedang mengalami hari yang buruk. Untuk sesaat perasaan mereka hangat, ditenangkan. Itu kebaikan kecil. Dari tersenyum dengan ketulusan. Ya. Nah, itu contoh aja yang pernah saya coba praktekkan dan menurut saya berhasil. Ya. Menurut saya berhasil. Jadi pesan malam hari ini, marilah kita gunakan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, sekecil apapun atau sebesar apapun, sehingga menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyebarkan kebenaran mengenai Injil kepada semua orang, khususnya orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Biarkanlah iman dalam diri kami boleh terus terjaga Tuhan, meskipun banyak tantangan, banyak hambatan, banyak kesulitan yang kami hadapi Tuhan, khususnya tahun ini. Dan mungkin akan terus kami hadapi ke depannya. Tapi kami menjadi lebih kuat, kami menjadi lebih tangguh Tuhan, untuk menghadapi tantangan ini. Karena kami percaya Tuhan selalu memegang tangan kami, berada di samping kami, di dalam diri kami Tuhan. Dan terus bertumbuh. Karena kami menjaga Tuhan, iman kami sirami, kami taburkan ke tanah yang subur, bukan tanah yang gersang.
sehingga kami percaya sukacita akan terus kami hadapi Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan secara khusus kondisi bangsa kami Tuhan saat ini, bahkan kondisi dunia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Berkati negara ini Tuhan. Biarkanlah semua ini boleh segera berlalu. Berkati para ilmuwan, dokter, tenaga kesehatan, perusahaan farmasi, pemerintahan, dan semua elemen yang terlibat Tuhan dalam rangka untuk menyembuhkan pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya ini akan segera berakhir dan kami akan mampu melewatinya bersama-sama di dalam Tuhan. Berdoa juga buat bangsa dan negara ini Tuhan, begitu banyak permasalahan yang kami hadapi, tapi biarkanlah rakyat Indonesia bersama dengan pemerintahan bersatu padu Tuhan, menjalankan kebenaran, menjalankan kebaikan, dan Indonesia boleh menjadi bangsa besar, bangsa yang kuat, mercusuar bagi bangsa lain, di mana rakyatnya semua sejahtera dan bahagia. Berkatilah para pemimpin bangsa dan negara ini Tuhan, mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, dari presiden beserta administrasinya Tuhan. Biarkanlah mereka membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja kami, GPIB Sangkakala, yang sampai dengan hari ini masih berdiri tegar menghadapi pandemi Tuhan. Begitu banyak permasalahan tentunya Tuhan yang kami hadapi, tapi kami percaya segala sesuatunya itu boleh kami lalui bersama-sama. Bergenggaman tangan Tuhan, seluruh elemen yang ada dalam gereja, seluruh pelekat, petugas gereja, presbiter, pendeta, dan jemaat. Bersatu Tuhan dalam menghadapi kondisi ini sehingga gereja kami boleh bertumbuh menjadi lebih kuat dari sebelumnya, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kami percayakan segala sesuatunya kepada Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Juga bagi GPIB Tuhan, gereja yang Kau tempatkan di bumi Indonesia ini, kami berdoa Tuhan buat GPIB, yayasan-yayasan yang ada di dalamnya Tuhan, mulai dari Yayasan Diakonia, Yayasan Pendidikan, Yayasan Kesehatan, unit-unit pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, kota dan industri, crisis center, dan organisasi lainnya. Bahkan pos-pos podcast yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia Tuhan berkati semuanya itu sehingga bisa menjadi corong kebenaran-Mu Tuhan, di mana Engkau menempatkan mereka semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan secara khusus bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun, baik lahir maupun perkawinan, Bapak John Lepar, Saudara Ronald Jerry Sumual, Saudara Edward Tridel Mercy Rondonu, Bapak Junianto Marbun, Ibu Sylvia Adriana Tupamahu, Saudari Claudia Priscilla Tanker, Bapak Demen Sanjaya Putra Hareva, Ibu Constance Adriana Tupamahu, serta Ibu Priscilia Maurin Heda. Juga untuk ulang tahun pernikahan, untuk keluarga Vence Alexander Moto. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini Tuhan. Biarkanlah sukacita dilimpahkan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi
saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan, secara khusus bagi Bapak Penatua John Lepar dalam pemulihannya Tuhan, Bapak Rakut Sembiring, Ibu Ana Heda, dan Saudara Kurt Luis Patinama. Tuhan jamah mereka semua Tuhan. Tuhan pulihkan. Biarkanlah mereka merasakan berkat. Biarkanlah mereka merasakan mukjizat yang hanya datang dari Engkau saja Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja. Tuhan selalu ada bagi mereka Tuhan. Bukan hanya bagi mereka, juga bagi keluarga. Dari jemaat yang sakit Tuhan, berikanlah mereka kemampuan untuk merawat. Berikanlah mereka kesabaran. Berikanlah mereka harapan dan keyakinan. Sehingga keluarga kami ini boleh benar-benar disembuhkan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus, pada akhirnya kami memohon ampunan kepada Engkau Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, baik secara sadar maupun tidak sadar, baik dalam perkataan, perbuatan, bahkan pikiran. Ampunilah kami Tuhan. Dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Boleh dapat memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan hidup merdu. Yesus, namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Allah Bapa Maha Pengasih,
kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Ini adalah simbol pemberian diri kami kepadamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, dan biarlah dapat dipakai gerejamu untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan laksanakanlah tugas panggilan dan pengutusanmu untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita menyanyikan Gita Bakti 115 ayat 1, Utuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai sepanjang masa.